Qala al-musannif faslun fi fadilati talibil ilmi nafi'. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Semalam sudah lewat tentang kelebihan ilmunya. Ini kelebihan yang memang sudah ditentukan oleh Allah melebihkan itu. Jadi bukan orang itu nang hebat atau kita nang hebat, kadang dasar Allah nang memberi kemuliaan itu. Jadi bukan kitanya. Kalau bang kita bahwa nuntut ilmu lalu rasa taharat kada kawan, kalau timbul di hati aku orang baik sudah, kadang tetap di hati kita mensyukuri apa yang disyukuri adalah betapa baikannya Allah, betapa kasih sayangnya Allah. Aku nang hina ini dipilih untuk hadir di majlis raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat besar daripada Allah. Kenapa? Karena orang yang duduk di majelis ilmu dan ia wafat di dalam niat menuntut ilmu, maka dicatat ditulis sebagai mati syahid akhirah. Apa syahid akhirah? Lepas siksa kubur. Mudah-mudahan bertahan, tetap niat dijaga istiqamah, tetap nuntut ilmu dari hidup sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Artinya tetap bertahan menjadi muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu sidin nang kita pakai, ilmu sidin nang kita amalkan, ilmu sidin nang kita ambil sebagai warisan dari Nabi kita. Jaga ini wujud-wujud, ittisal ini dijaga wujud-wujud. Hubungan dengan Nabi yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat menjaga hubungan adalah di antara yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad adalah ittisal itu, yaitu ilmunya Nabi Muhammad. Jadi ilmu itu miliknya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hubungan ini jangan sampai putus. Hubungan ini jangan sampai lepas, dan hubungan ini terus dijaga agar kita selalu muttasil, ittisal dengan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna'u. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Artinya bahwasanya malaikat merendahkan akan segala sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, karena sangat suka ia dengan perbuatannya itu. Jadi ilmu yang memberi manfaat perlu kita ulang sedikit, yaitu adalah ilmu yang menambah takut kita kepada Allah, yaitu takwa. Apa takwa? Mau bahapun ini menjalankan nang disampaikan Rasulullah dari Allah Ta'ala, dan berusaha diri ini karena ada cinta dengan Allah dan Rasulullah, menjauh dari maksiat, kada menggawi sesuatu nang menyakiti akan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena seandainya jika boleh diumpamakan, jika kita sebagai anak lawan kuitan, tapi anak ini kada paasian, anak ini kada penurutan, apa nang disuruh kuitan nang bagus kada pernah digawinya, lalu ini menyakiti akhir akan hati kedua orang tua kita.
Kayak itulah ketika kita melaksanakan dosa dan maksiat, berarti kita menyakiti Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Bunyinya ujar cinta dengan Nabi Muhammad. Ulun ujarinya sayang benar dengan Rasulullah. Amun bujur sayang kurangi maksiat bau teman. Kurangi maksiat. Orang tanda cinta kada menyakiti akan hati kekasihnya. Kalau orang masih menyakiti hati kekasihnya, belum bujur cinta yang murni. Kenapa? Lihat dalam manaqib karangan Sayyid Muhammad bin Ali. Sayyidatuna Khadijah siap menderita, siap lapar, siap haus, siap meninggalkan kemuliaan, siap dihina, siap dicaci, siap dimaki, siap diusir dan diasingkan demi cintanya kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita wahai umat Rasulullah, nang di dada ini sudah punya cinta dan rindu kepada kekasihnya Allah, setidak-tidaknya di hati kita mulai belajar dan melatih nafsu kita agar kita mengurangi maksiat. Mudah-mudahan berkat majalisul ilm yang mubarak ini, Allah Ta'ala menjadikan hati-hati kita khususnya adalah hati-hati yang selalu mencintai dan merindukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengurangi bermaksiat kepada Allah melewati pesan baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan bertahan. Inya bunai Rasulullah itu bila setiap Senin dilaporkan umat sidin kayak ini menangis Rasulullah. Wajah anak Abul Arwah ya Rasulullah, aku adalah abah seluruh roh. Wajah. Kenapa? Karena sidin cinta benar, sidin sayang benar, sidin rindu benar lawan kita. Di mana buktinya rindu? Sidin kada meninggalkan talaga Al-Kausar kecuali umat sidin minum dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada rindukah minum air yang air dari gelas itu di telaga Al-Kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tangan yang mulia ini menyerahkan cangkir kepada kita. Apalagi berharap kena mudahan cangkir itu bekas bibirnya Rasulullah, bekas minumnya Rasulullah, dan air itu bekas dari liurnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kita berharap, wajar kita meminta, wajar kita memohon. Beliau Nabi kita, beliau ikutan kita, beliau pemimpin kita, beliau harapan kita. Di saat tidak ada lagi harapan kecuali cinta yang hanya kita punya, disitulah kita dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, jaga cinta ini. Engkau beserta orang yang kau cintai, pelihara cinta, jaga cinta, setidak-tidaknya mulai mengurangi bermaksiat untuk tidak menyakiti hati kekasih hati kita. Kerinduan para wali Tuhan boleh. Jadi mun kita sudah ada bisi rindu lewat Rasulullah, berarti kita sudah termasuk dalam golongan, dalam kelompok wali-walinya Allah yang punya rindu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita ada belum baik benar, walau kita pada saat ini belum menjadi orang soleh, tapi hati ini min wajibati qalbi mahabbatu salihin. Di hati kita ada cinta, ada rindu terkhusus kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita anak bini pada
mintaan kepada Allah agar dosa bini, dosa anak diampuni Allah Ta'ala. Ku ampusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu daripada balaman api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan terus-menerus bini kita, anak kita, umah abah kita, jangan sampai mama lawan abah disiksa Allah dengan kesalahan-kesalahan yang pernah Sidin lakukan karena kesibukan mengongkosi kita, membiayai kita, mencari nafkah untuk kita. Kita kada paham babalas jasa, kita kada paham batahur budi akan jasa baik kedua orang tua kita. Perbanyak doa akan kuitan. Tidaknya di wali-wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau astaghfirullahaladzim li wali-walidayya wa atubu ilaih. Banyak lagi istighfar, doa-doa yang menghubungkan kita, dosa kita dan dosa umat abah, dan orang yang menjadi tanggung jawab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita arti ilmu nafi, ilmu yang menambah takut akan Allah, yakni mau menggawi yang disuruh Allah dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu malaikat senang, malaikat ketujuh, bahkan ridha'an bima yasma'u, sangat senang para malaikat itu dengan apa yang ia lakukan, sampai-sampai ia menghamparkan sayapnya bahkan dari tulak di rumah, gelap keluar dari rumah kita dengan niat tuntut ilmu. Sejak itu ia hamparkan sayapnya sampai ke majalisul ilm. Kenapa? Gembira, senang malaikat. Cuma menghamparkan sayap ke malaikat tidak. Malaikat mendoakan agar kita semua yang duduk di majelis ilmu ini dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Maka waktu duduk di majelis hajat nang pinangalih terkabul, ayo hadir ke majelis, minta kepada Allah berkat orang yang hadir di majelis yang ikhlas. Ya Allah, ulun bisi hajat. Apa di antara hajat? Biar jadikan agar para zuriat dan keturunan ulun daripada orang-orang yang cinta ilmu dan ulama, orang-orang yang akan memperjuangkan dengan ikhlas agama yang dibawa Nabi Muhammad. Minta kepada Allah agar kita dan anak zuriat dijadikan min ahli taqwa, min ahli sholihin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di dalam kitab Azkar Galaman Imam Nawawi ada malaikat Allah yang berputar-putar di atas kita, tidak berhenti ia berputar sampai dosa-dosa kita yang hadir di majelis ilmu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadedah nang melebihi dari majelis ilmu kesenangan dan kegembiraan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah Habib Ali Qutbul Mawjud As-Siddiqiyah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Sayyid Al-Lafsi yang paling menggembirakan Nabi Muhammad, yang paling menyenangkan Nabi Muhammad, yang paling menghimungi Nabi Muhammad adalah sebuah majelis ilmu. Ada guru yang membacakan kitab, sanad keilmuannya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan ada muridnya. Guru dan murid sama-sama mengamalkan, guru dan murid sama-sama mengamalkan apa yang di dalam kitab itu. Itu yang paling menghimungi Nabi Muhammad. Artinya ada murid itu yang disuruh ada. Guru dan muridnya sama-sama mengamalkan apa yang di dalam kitab itu.
Jadi kita tetap minta kepada Allah agar ilmu yang kita dapat ditolongi Tuhan kawa mengamalkannya beratahan. Dan terusus adalah kita beratahan berusaha setidak-tidaknya mengurangi maksiat. Itu pun ciri khas manusia itu. Ciri khas manusia itu apabila disuruh beribadah, insya Allah kawannya beratahan. Nang tangalih itu adalah meninggalkan maksiat. Itu nang tangalih. Jaka biasa, jaka bapinian terbiasa mendustai laki. Ini dikurang-kurangi ya sudah. Jaka laki biasa mendustai bini. Nang asalnya nang 2, 3, 4 kali, dikurangi 3 kali jaka sehari lagi. Bangun kata kau bampi tuhnya berat bang. Tinggi berat lah nangaran kebiasaan tuh berat. Nang biasanya ketujuh mendustai kuitan, mudahan mengurangi barang dulu. Bangun disuruh bampi kau bina kata kawan. Mau disuruh mengurangi, ini bisa ada niat tak? Hendak bertaubat dari segala dosa. Apalagi di malam nisfu sahabat. Nah ini agar kita berdatangan beredahan, berhalalan, bermaaf-maafan khusus don para kita, keluarga kita yang masih bisa abah mama beredahan, pareda benar lawan sedikit, pareda pada gampangan jasa sedikit, kada mau dibayar lawan apapun. Joli banyak-banyak firman doakan. Sidin adalah di dalam ampunan dan rahmat Allah Ta'ala bertahan para orang tua kita. Dan banyak yang ketujuh lagi orang-orang yang menuntut ilmu itu banyak. Jadi mun kita bertahan termasuk disuruh adalah kita ini namujar Rasulullah dong, setidak-tidaknya kita takkan golongan yang keempat adalah cinta dengan ilmu, cinta dengan orang menuntut ilmu, dan cinta dengan orang yang mengajarkan ilmu. Artinya termasuk mencintai majalis ilmu. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anta berdua fatata'allama baban min al-ilmi khairun min an tusalli al-farahatin. Rawahu Ibnu Majah. Artinya sesungguhnya bahwa berpagi-pagi seorang kamu maka belajar ia akan satu bab daripada ilmu, niscaya terlebih baik daripada bahwa ia sembahyang sunnah 1000 rakaat. Jadi sesaat nuntut ilmu diganti Tuhan, dibalas Tuhan sama bahkan lebih baik dari sembahyang sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ini kita ini tuh khususnya jangan nang bangkak batis, nang ada bangkak aja ngin koler juga. Kalau lagi bangkak batis, Rasulullah masih dalam keadaan bangkak tetap mensyukuri sebagai abdan syakur. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizqihi. Artinya orang yang menuntut ilmu itu mencukupkan atau takaffalallahu ta'ala di dalam jaminan Allah Ta'ala baginya dengan rizkinya. Jadi orang yang menuntut ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu, ujar Allah pemangkin bahari menjadi pegawai Allah Ta'ala. Berarti nak menggaji Allah. Beliau pernah berpesan dengan beliau, jangan pernah mengajar apabila masih mengharap duit manusia. Lebih mulia mengikuti hulu tajam dan hulu parang dia masuk. Apa artinya? Karena Ibnul Amin dididik untuk ikhlas.
Ibnul Amin mendidik anak yang jujur, mendidik seorang anak yang menciptakan keamanan bagi orang lain, bukan maulah orang. Itu ciri khas Ibnul Amin sebenarnya. Dimanapun dia berada, tanah manapun yang ia injak, kolong langit manapun yang ia bernaung, ia menjadi seorang yang penyejuk bagi orang lain. Ia menjadi keamanan, artinya tidak membuat keonaran bagi orang. Ibnul Amin, anak yang dididik untuk jujur, untuk membawa keamanan dan kenyamanan, dididik untuk ikhlas. Jadi bagus kita ingat pesan si itu bagus. Berarti kalau jadi pegawai Tuhan berarti nama gaji Allah Ta'ala sesuai taqaffalallahu ta'ala lahu birizqihi, adalah diakui atau dijamin oleh Allah lahu bagi orang nuntut ilmu dengan urusan rezekinya. Jadi jangan takut dan nang menyekolahkan anak nang budaya cukup ayuhan. Cuma jangan rasa kita nang mau ongkosi. Ini nang maulah mau itu kita rasa mau ongkosinya. Ini nang maulah mau kita rasa kawah mau ongkosinya. Ini. Padahal rezeki si anak tetap minallahi ta'ala. Kita sebabnya wara. Sebabnya. Sehingga apabila si anak ini sukses kada sombong toh. Punya suksesan Allah kalau mau ongkosi hebat kalau Allahnya. Lalu kena ada sombong. Tapi pun merasa diongkosi Allah, dibiayai Allah, cuma kita melewati sebab kita, lalu bertambah syukur. Dasar pian nang baikan ya Allah, dasar pian nang pemurah dengan rahmat pian, dasar pian nang menolongi ulun di dalam melaksanakan tugas yang pian amanahkan kepada ulun, anak sebagai amanah daripada Allah untuk dididik menjadi orang yang soleh wa solehah bin ahli taqwa. Ini dasar. Kita ini bisa sombong mana ya? Ini sombong ini nana hati-hati badan. Sombong ini kada gampang kan? Iblis itu alim kada Jibril pun. Iblis itu alim kada Jibril. Berapa tahun iblis beribadah? 80.000 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma karena sombong harus dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita 80 tahun jadi barang kambingan masih ibadah. Udah menjaganya. Mudah diingatkan. Ini bahan kontrol kita tuh harus ada visi. Wan kada kena rasa bujur terus. Bahan ukur kita tuh harus ada visi. Tanda hati kita hidup, tanda hati kita tuh hidup, semakin diberi Tuhan ilmu, semakin rasa ada ilmu. Semakin kita awal melaksanakan beribadah, beramal taat kepada Allah, semakin rasa ada isi amal. Itu tanda hati hidup tuh. Ini bilanya hatinya hidup, nafsu mati mulai. Tapi bilanya paling nafsunya hidup, hatinya mati. Tanda nafsunya hidup, hatinya mulai hendak mati, rasa alim timbul, rasa berilmu timbul, rasa ahli ibadah timbul. Nah ini bahan ukur kita. Kita aja mau ukur badan sama-sama. Kadusah mau ukur diri orang, kadusah mengoreksi diri orang, koreksi diri kita aja masing-masing. Ampun maaf karela benar, jangan menilai siapapun. Jangan kita kada berhak menilai siapapun. Dan kita kada berhak memutuskan kepada orang lain entah ini entah itu, jangan. Kita ada umpat maulahinya satu dulu. Kada umpat tuh. Semua makhluk produksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda hati kita hidup, semakin diberi Allah Ta'ala ilmu, semakin merasa kada ilmu.
Kenapa? Karena ilmu miliknya Allah. Dan diandak di wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya nur ala nur atau al ilmu nurun, ilmu itu nur, sedangkan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nur ala nur, wa huwa rabbul arsyil azim. Dan tanda hati itu merasa ada di isi amal. Cuma ini perasaan lah, bukan lain yang dasar kada beramal lalu itu lain. Itu dasar peraih kewujudan itu maksudnya. Ini artinya Al-Quran baca aja, sholawat 1000 sehari ada aja, tasbih 100 kali ada aja, istighfar 100 sampai 300 ada aja, sedekahnya jalan aja, mendoakan doa pada muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan selalu berharap kepada Allah agar semua umat Nabi Muhammad selamat dunia akhirah. Tapi semuaan merasa kawa menggawi demikian dasar ditolongi Allah, dasar dibantui Allah, dasar kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendak melihat iman kita masing-masing. Kadang iman itu berkurang, kadang bertambah. Lihat ya, koreksi diri kita. Bila sehari ini pinata banyak tagawi ibadah, iman mulai naik. Bilanya pina koler, apalagi sampai semingguan menurun tuh iman. Ini berkurang tuh keyakinan, berkurang tuh. Itu dia mengukur diri kita, jangan dikoreksi. Jangan tapi meti diri orang. Jadi kita aja lihat ini lalu kawan. Nah, mudah-mudahan kita berdatang terkhusus hadir di majelis ini berkat nampian nang ikhlas menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghidupkan hati kita berdatang. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah matikan nafsu kita sehingga nafsu amarah menjadi lawamah dan akan menjadi mutmainnah. Mudah-mudahan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudahan nafsu kita menjadi nafsu yang tentram, nafsu yang damai, nafsu yang selamat, yang kembali kepada Tuhannya di dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hati-hati benar dengan sombong dan ibu. Ini wujudan inya sebiji darah pun anu titik sombong itu ada di hati. La tadkhulul jannah. Ini itu Pak. Dan makanya Mu'az menangis Mu'az ketika diceritakan tentang ibadah ini, kebaikan ibadah orang puasanya baik, semuanya baik. Tetapi ketika kenapa? Karena mendapatkan pandangan daripada Allah, ibadahnya bagus, ingin melupakan lawan Rasulullah. Orang yang beribadah melupakan lawan Rasulullah. Menurut Ibnu Uqaillah di dalam Al-Hikam, orang itu durhaka lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi durhaka? Melupakan berkat Rasulullah lahnya kau beribadah. Berkat Rasulullah lahnya kau taat kepada Allah. Berkat Rasulullah lah alam semesta diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ada keingatan lawan Rasulullah. Nang diingatkan rasa kebaikan inya aja, rasa kekuatan inya aja, dan rasa inya aja nang paling kawan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang nang kita sombongkan ampun orang berataan, nang kita sombongkan bahwa ampun orang berataan, ampun orang. Buktinya ketika mati jangan sepatu buruk, kaos batis kang buruk aja kada dibuat buatnya. Iya kan? Ini ada dibuat kan? Tanda terhadap milik kita ditinggal
bila hendak kulit itu bagus no para kain kapan seorang dari rezeki nang halal ujuran dari nang titik paloh kita atau usaha kita ini mengkawa bagus no para kain kapan dari rezeki nang halal ini bagus mon barian orang pak akhirnya ada bagus saja dua ya cuma mon kita masih kau berusaha mon masih kau berikhtiar bagus. Para guru-guru menyarankan demikian. Karena apa ya? Bila matinya mulut dia. Ija jajaluhum yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang paling pasti dalam kehidupan kita. Idanya apabila sudah sampai ketentuan batas, ketentuan daripada Allah Ta'ala, kada awal ditunda dan kada awal dimaju-majuakan. Semua persis apa yang telah Tuhan qada dan qadarkan lawan kita berada. Ini yang paling pasti dalam hidup ini mati. Hidup ini mulia ada tentu, indah ada tentu. Yang paling tentu dan paling pasti adalah kematian. Mudah-mudahan barataan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan dosa seumur hidup diampuni Allah Subhanahu wa taala.